Selamat datang di channel Iit Wijayanto. Sebelum Anda melihat video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar Anda mendapat notifikasi video terbaru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tiap bulan itu ya, dalam kondisi normal, tentu ketika tidak sedang wabah atau pandemi, undangan manten itu kan banyak sekali ya. Satu bulan tuh bisa sampai 4 sampai 5. Apalagi kalau ba'da besar itu, selesai Idul Fitri, selesai Idul Kurban. Wah, undangan mantennya banyak ya. Undangan manten itu ada yang normal, tetapi ada juga yang tidak normal. Yang tidak normal itu seperti apa? Ya, yang resepsi itu digelar bukan karena faktor prepare, tetapi karena faktor kepepet. Ya, karena faktor MAM, saya sering menyebutnya, married after meteng ya. Hamil karena faktor pergaulan yang kebablasan, atau menikah karena faktor hamil duluan. Pertanyaannya kemudian, boleh enggak kita menghadiri resepsi atau undangan yang pengantennya tadi hamil duluan? Kalau enggak tahu, ya apa boleh buat. Saya pernah juga dibohongi seperti itu. Saya dihubungi panitia, Ustadz, minta menyampaikan khutbah nikah dan walimatul urs. Saya tanya dulu kan, itu standar saya. Ini sebenarnya pengantin yang menikah ini dalam keadaan normal atau tidak? Ya, sudah hamil duluan atau tidak? Jawabannya aman, normal Ustadz. Oke, saya bilang begitu. Saya datang ke lokasi acara, saya kaget. Saya lihat pengantin putrinya, saya tahu. Membedakan orang hamil atau tidak itu saya tahu, kakak saya perempuan semua juga. Jadi saya cermati, ini mempelainya badannya kurus. Matanya tajam, artinya dia sehat ini. Saya lihat kulit wajahnya juga kencang, kulit tangannya juga kencang. Tetapi perutnya belendung. Dipastikan ini bukan pasien busung lapar. Pasti hamil ini. Maka pada saat saya naik panggung, ya sudah. Saya bahas tentang syariatnya ketika orang menikah dalam keadaan hamil duluan. Nikahnya batal. Ya. Kalau lahir anak perempuan, bapaknya tidak boleh jadi wali nikah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk juga harus mengulangi akad nikah ketika anaknya sudah dilahirkan, sudah bersalin begitu, sudah bersih dari nifasnya. Nah itu ketika saya ngambil mobil, selesai acara itu, tidak ada satupun keluarga mempelai yang tersenyum ke saya. Panitianya kuabeh domain jeb ke saya, cemberut semua. Tapi tidak apa-apa, itu tugas dakwah. Tugas dakwah itu meluruskan, bukan untuk menyenangkan orang. Ya. Nah, kalau kemudian kita sudah tahu informasi bahwa mempelai itu hamil duluan, maka yang demikian diharamkan untuk menghadiri resepsi-resepsi tersebut. Dalilnya, surat Al-Furqan, ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallazina la yashhadu nazur wa iza marru bil laghwi marru kiraman." Dan orang-orang yang tidak menghadiri azur, dan apabila mereka bertemu orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Apa itu azur? Imam Ibnu Taimiyah berkata, "Wala yajuz li ahadin
an yahdurra majalisal munkar. Jadi tidak diperbolehkan di antara kalian menghadiri majelis yang di dalamnya ada kemungkaran. Amr bin Qais mengatakan bahwa az-zur adalah menghadiri majelis yang khianat. Kenapa disebut khianat? Kalau acara mantenan, among tamu, itu biasanya kita cermati pakai baju ketat, seragam, nerawang. Walaupun di atasnya tetap pakai, ada yang pakai jilbab, tetapi itu tidak ada fungsinya. Itu namanya mewarnai auratnya saja. Jilbab musim panas. Ya. Pakai baju ketat, nerawang, sehingga lekuk tubuhnya bisa dilihat orang. Dan ketika itu terdapat di sebuah majelis, majelis itu disebut sebagai majelis az-zur. Saya tidak pernah mau itu sejak muda ya. Kalau sekarang sih tidak ada yang pernah minta untuk jadi among tamu. Karena menurut saya, among tamu itu job description yang tidak penting banget. Tidak ada juga, tidak ada masalah kok. Apalagi kemudian diadakan cuma untuk dipajang auratnya. Amit-amit saya bilang. Ya. Jadi misal ngajak keluarga, ngajak istri jadi among tamu, amit-amit saya bilang. Ya, jadi kalau khutbah nikah enggak apa-apa. Tapi ketika khutbah saya sambil marahin among tamu tadi. Ya, nah jadi disebut juga khianat ketika mempelai itu memasuki pintu gerbang pernikahan dengan melakukan perbuatan yang Allah haramkan. Apa perbuatan yang Allah haramkan? Ya zina tadi. Dia menikah karena faktor sudah hamil duluan. Artinya apa? Sampai terjadi kehamilan, ya zina dulu. Padahal di dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan tegas ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ya, jangan mendekati zina, karena zina itu adalah sebuah jalan yang rusak, yang mungkar, yang sesat, ya, wa sa'a sabila. Begitu. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sya'a sabila. Semua orang pernah dengar ayat ini, tetapi toh tetap saja dilanggar. Jangan mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Karena zina itu adalah perbuatan yang rusak dan jalan yang sesat. Yang kedua disebut sebagai majelis yang khianat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarujal jahiliyatil ula." Hendaklah kamu tetap berada di rumahmu, dan janganlah berhias, dan jangan pula bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Jadi pengantinnya hamil, among tamunya berhias dengan cara berhiasnya orang-orang jahiliyah, lengkaplah sudah. Itu adalah majelis az-zur, dan kita diharamkan mendatangi majelis yang demikian. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.